Saat ini sempat saya panen itu 1 bulan itu bisa 70 ton. Saya menilai surga itu, neraka itu bisa dirasakan saat ini. Saat ini kalau banyak bersyukur sudah surga hidup itu. Kalau mau neraka, mau ya sama istri cekcok, sama anak enggak pas, sakit hati neraka. Selalu bersyukur apapun. Makanya saya akan memutuskan yang diberikan kita itu yang terbaik. Apapun yang terjadi itu yang terbaik. Walaupun kadang-kadang kita memandang itu kurang baik gitu ya? Iya, soalnya yang memandang kurang baik itu yang masalahnya. Saya salah satu penonton, kondisinya nggak punya pekerjaan dan sebagainya, cara bersyukurnya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Parsam, saya dari Desa Gondosuli, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Budidaya lele ini juga enggak langsung, saya terinspirasi dari orang-orang pesisir, dari Lamongan, dari Gresik, dari Sidoarjo. Saya melihat bahwa orang-orang sana itu kalau budidaya ikan, itu banyak yang rumahnya tingkat, yang mobilnya mewah dan bisa naik haji lagi. Akhirnya saya memilih, yaitu saya mencoba. Pertama itu mencoba budidaya ikan. Ikan sebenarnya bingung Pak, mau ikan apa kan gitu. Akhirnya saya kan waktu pertama ke sini itu melihat di tetangga desa, kok ada ikan lele, kok bisa dibudidayakan. Terus saya main lagi ke tetangga yang lainnya lagi, ini kan ada pembenihan, berarti benihnya itu sudah siap. Akhirnya saya mencoba membuat kolam pertama itu saya gali. Terus saya bermimpi seandainya saya punya 3, paling tidak 1 bulan sekali saya akan bisa panen. Soalnya umurnya lele itu plus minus kan 3 bulan. Berarti saya setiap bulan itu punya penghasilan 54.000. Terus saya akhirnya punya program, punya target. Sebelum saya punya kolam 10, berarti hasilnya tidak saya akan ambil. Maksudnya saya putar di situ, soalnya saya pengen pengembangan. Akhirnya itu terrealisasi, punya 10. Setelah itu saya punya lagi sampai 50. Kalau saya sudah punya 50, saya harus paling tidak bisa beli mobil. Alhamdulillah itu terlampaui kan gitu. Sampai ya berjalannya waktu, terus tambah sampai saat ini. Saat ini sempat saya panen itu 1 bulan itu bisa 70 ton. Sebetulnya gini, orang itu ya ada budidaya, ada main plusnya ya. Yang penting pertama itu usaha apa saja, itu yang disiapkan adalah apa? Mental. Terus banyak-banyak bersyukur. Apapun yang terjadi, itu Allah yang memberi kita yang terbaik. Cuma kadang-kadang kenapa orang tidak bersyukur itu yang dirasakan kan ya masalahnya itu. Bukan dari hikmah daripada masalah itu. Kalau mental kan ya Mas ya. Kan waktu umpamanya kadang-kadang kalau musimnya enggak pas itu kan ada kejadian mati. Terus yang kedua harga itu kadang-kadang kalau lagi bebrek numpuk enggak bisa keluar, pakan naik terus kan itu juga kan harus disiapkan mentalnya. Kalau enggak disiapkan mentalnya kita akhirnya kan mengeluh. Tapi kalau sudah biasalah usaha seperti itu dijalani aja, dinikmati, disyukuri kan itu akhirnya kan enak nantinya. Pertama yaitu persiapan kolam. Setelah ada kolam kan harus ada airnya. Nah, air itu kalau untuk wilayah Gondosuli dan Tulungagung dan sekitarnya itu airnya harus dioplos. Maksudnya dioplos itu air baru dicampur dengan air yang lama. Yang paling enggak kalau di sini yang baik itu airnya yang warnanya yang tadi kan ada ikan yang besar itu warnanya merah itu. Nah, itu dioplos, planktonnya cepat tumbuh.
akhirnya warnanya langsung hijau. Bahkan itu kalau seperti itu bisa langsung air masuk, langsung benih masuk itu bisa. Setelah air berarti kan harus ada benihnya. Berarti penebaran benih setelah airnya sudah jadi istilahnya, itu benih baru dimasukkan. Caranya benih kalau bisa, paling tidak memilihnya harus sama. Maksudnya sama ukurannya, sama umurnya. Makanya kalau ukur 6 ya ukur 6, kalau ukur 7 ya ukur 7. Itu kan lebih bagus. Kalau saya kepadatannya itu plus minusnya per kubiknya itu 200 kalau untuk lele. Nah, setelah benih itu kan pemberian pakan. Nah, cara pemberian pakan itu biasanya kalau di sini itu sehari 2 kali, pagi dan sore. Untuk perawatan airnya itu kalau baru itu paling enggak ya 5 hari atau 7 hari baru ditambah. Tambahnya enggak usah banyak-banyak, sedikit-sedikit saja. Mungkin kalau umpama kolamnya 1 atau 2 mungkin ya 1 jam atau setengah jam saja. Kalau memang lap pertama enggak, tapi kalau sudah umur 1 bulan mungkin bisa 2 hari sekali, bisa tiga hari sekali, 2 hari sekali. Pakan itu kalau saya itu prosentasinya mulai dari tebar itu plus minusnya 6%. Dari ikan yang masuk maksudnya umpama diperkirakan, wah ini ada 50 kilo, berarti 50 kali 6. Berarti 50 kali 6 berarti 1,5 kilo dalam 1 hari. Nanti kalau umpama dijadikan 3 kali berarti kan setengah. Tapi kalau 2 kali berarti 7,5 kan cuma itu. Setelah nanti ada 1 bulan, nanti dikurangi prosentasinya. Cuma berarti pakannya kan nambah, walaupun prosentasinya berkurang, hitungnya kan nambah. Masalahnya apa? Biomas ikan beratnya kan sudah bertambah. Untuk sementara ini saya tidak pakai obat. Kalau memang ada yang bermasalah, itu dilihat dari apa masalahnya. Kalau penyakit yang umum terjadi apa Pak di sini Pak? Penyakit yang penting gini Mas, kalau saya itu sebenarnya bisa mengantisipasi mulai dari awal. Itu kendalanya minim sebetulnya. Dari medianya air itu pas mendak. Kadang-kadang kalau enggak lagi dia terlalu sembrono, terlalu banyak pakan itu juga jadi masalah. Kalau kita landai-landai cara pemberian pakan, kenyang enggak terlalu kenyang, kurang enggak terlalu kurang, biasa maksudnya kan gitu loh. Lele itu kan termasuk terlalu keruh ya enggak mau, terlalu jernih ya enggak mau. Makanya harus sedang. Soalnya kalau airnya terlalu jernih ya cacar apa itu kan sebetulnya kan kalau di sini itu dari airnya yang terlalu jernih kalau di sini. Terus nanti kalau umpama matinya besar itu bahayanya. Pertama itu dari pemberian pakan. Pemberian pakan kurang rata juga bisa penyebab. Penebarannya pakan itu enggak rata. Kan lele itu kan rakus tuh Mas. Jadi yang makan banyak kan juga banyak. Nah, kalau yang enggak akhirnya dia masalah. Makanya kalau di saya itu saya fermentasi. Paling enggak membantu pencernaan. Istilahnya gini saya mengistilahkan. Ibarat orang makan itu nasi itu paling enggak ada lauknya lah, ada sayurnya lah. Makanya pencernaannya sudah terbantu. Kalau saya itu 1 drum temulawak itu 5 kilo, kunir itu 5 kilo, jahe 3 kilo. Setelah itu bahannya itu diparut diselip, nanti dimasukkan ke drum, terus dikasih lagi selase. Tetes tebu itu plus minusnya 1 drum itu 6 sampai 7 liter. Terus kalau untuk buahnya itu saya ya ada yang pakai nanas, kalau bisa pace itu bagus sebetulnya. Itu paling enggak kalau 1 drum itu plus minusnya 2,5 kilo. Terus saya kasih susu skim itu 1 kilo, sentrat itu 1 kilo. Setelah itu dimasukkan ke drum itu, langsung ditutup rapat, dibiarkan selama plus minusnya 10 hari, baru nanti setelah itu jadi baru bisa dipakai. Setelah itu nanti kan sudah jadi bahan itu dimasukkan ke drum itu. Nah itu nanti dikasih starternya bisa EE4, bisa Probio 7, biar apa saja lah yang untuk ikan itu kan ada. Kalau masa panen dijaring, nanti yang ukurannya sesuai dengan bakulnya itu yang diambil. Yang besar nanti ya ditinggal, yang kecil yang ditinggal. Saya setiap hari saya panen. Banyak kolam ya Pak? Iya, jadi sudah muter. Kalau enggak panen, enggak dapat bayar pakan. Kalau untuk benihnya itu saya seminggu sekali. Ya plus minusnya sekitar 100 sampai 150 ribu.
poin syukur. Nah, itu makna yang harus disyukuri itu kan tadi kan tentang mindset kan, mental dan syukur tuh Pak. Ya. Menerima apa adanya. Kita berpikir yang diberikan kita itu yang terbaik. Allah itu memberi manusia sebenarnya yang terbaik. Kalau mau menyadarinya, jarang ya kita belajar. Maksudnya, masa banyak mengeluhnya dari alhamdulillahnya, kan gitu itu loh. Kita belajar sama-sama kan gitu, selalu bersyukur alhamdulillah. Kalau mau bersyukur, kalau bisa itu jangan yang dipikir itu masalahnya, jangan penyebabnya, tapi di balik masalah itu, di balik musibah itu pasti ada hikmahnya, itu pasti. Hidup itu ya dijalani, dinikmati, disyukuri. Apa yang kita inginkan itu kayaknya bisa terwujud. Allah pasti memberi. Suatu saat gini, ada cerita ini saya. Waktu dulu Mas ya, istri saya itu hamil. Waktu itu dia di beton itu tadi, jalan di atas, dia jatuh. Sampai kakinya itu putus. Dia hamil, setelah jatuh itu melahirkan. Terus saya ngambil hikmahnya ini. Siapa yang menanggung rasa sakit karena tidak ibunya? Seandainya, ini saya merinding Mas. Seandainya anak saya umpama cacat, umpama ya kakinya istilahnya tidak bisa jalan, itu sampai seumur hidup itu. Tapi saya bersyukur untungnya yang menanggung itu ibunya. Saya bersyukurnya seperti itu, bukan masalah jatuhnya itu, bukan. Alhamdulillah kok ibu sing jaga itu. Saya makanya di balik masalah, di balik musibah itu hikmahnya yang saya cari. Akhirnya saya bisa bersyukur, alhamdulillah ya Allah atas rahmat dan hidayahmu yang telah kau berikan kepadaku. Alhamdulillah ya Allah atas rahmat dan hidayah yang kau berikan kepadaku itu. Tapi ibunya sekarang sembuh? Alhamdulillah sembuh. Itu ya tanpa di dokter. Ya cuma diurutkan di sanggal putung. Iya, selalu bersyukur apapun. Makanya saya akan memutuskan yang diberikan kita itu yang terbaik. Apapun yang terjadi itu yang terbaik. Walaupun kadang-kadang kita memandang itu kurang baik gitu ya? Iya, soalnya yang memandang kurang baik itu yang masalahnya. Orang itu kalau banyak bersyukur, kayaknya hidup itu tidak ada apa. Kita tidak ada alasan tidak bersyukur itu. Tidak ada alasan orang tidak bersyukur. Tidak ada alasan, tidak ada alasan. Kita sudah diberi bisa jalan, bisa melihat, bisa apa saja. Bahkan orang-orang yang di bawah kita itu lebih banyak itu juga bisa bersyukur. Masa kita tidak mau bersyukur? Kan gitu. Udahlah kalau mau bersyukur itu rasanya nikmat. Itu pasti. Kalau saya seperti itu. Pak, selain bersyukur, spiritual apa lagi Pak yang harus kita tanamkan dalam hati dan benak? Ya kalau saya intinya ngudoroso. Ngudani rasa. Sederhana saja sebetulnya itu. Sebenarnya contoh yang kemarin itu saya aslinya kan dari Tuban. Terus saya itu pergi ke Tuban. Kemarin itu saya ada saudara yang ada yang meninggal, saya akan takziah ke sana. Terus pengen istri saya itu langsung pulang aja. Saya sederhana kalau menjawab itu. Seandainya kamu punya anak nantinya, terus rumahnya itu paling tidak umpama ya di Magetan apa di Sragen. Terus Endang ke rumah sini. Terus pagi datang, sore pulang. Gimana rasa kamu? Enak apa enggak? Enggak enak. Ya itulah mudoroso. Nah awake dhewe iki rasane iki ndak pas sama orang tua, ya seperti itu. Umpama kamu nanti langsung pulang, orang tua gimana? Ya enggak apa-apa sebetulnya. Tapi rasanya kan enggak enak. Yo anakku dolan rene, kok langsung mulai, paling enggak kayak nginep sewengi. Nah itu maksudnya mudoroso seperti itu. Saya selalu belajar seperti itu. Saya mulai itu dari diri saya sendiri. Saya jarang menuntut pada orang lain. Harus dimulai dari kita sendiri dulu. Dari mulai apapun pekerjaan, apapun perbuatan. Itu hidup itu kan istilahnya kan ya praktek. Harus dipraktekkan, apapun yang dipraktekkan. Saya belajar dari keadaan. Istilahnya gini, maksudnya belajar dari keadaan ini, saya ya belajar dari kata-kata. Kata-kata itu entah dari apa, sederhana saja. Allah itu menilai manusia itu dari niatnya, bukan dari perbuatannya. Itu saya praktekkan, saya cari Mas itu. Akhirnya saya menemukannya gini. Waktu ini kan bulan termasuk kemarau panjang. Terus ada yang jemur tembakau. Itu ada di antara yang punya tembakau dan orang lain. Itu caranya kan enggak pas membantu. Tapi membantunya itu supaya tembakonya kehujanan. Oh iya, berarti benar. Manusia itu yang dinilai niatnya bukan perbuatannya itu ya itu.
Saya terjawab dari situ. Niatnya membantu tembakau tadi supaya untuk kehujanan. Iya, kan kalem-kalem, tidak ceket-ceket dari kehujanan. Itu kan dari niatnya. Makanya Allah tidak merubah nasib seseorang. Kalau orangnya sendiri tidak mau merubah, itu saya dapat lagi. Saya belajar dari situ. Maksudnya orang satu dan satunya, yang satu ini umpama diperintah orang, disuruh apa, itu kadang-kadang nanyakan upahnya berapa, itunya berapa. Yang satu ini enggak, kalau diperintah ya sudah jalan. Rezekinya itu ngalir sama yang ini. Oh, berarti kalau kamu mau merubah ya seperti itu. Jalanin aja. Itu dari seperti itu. Saya belajar dari pengalaman. Surga di telapak kaki ibu. Itu saya pelajari, bukan di kelapa ini, enggak. Kamu bekti ya patuh kepada ibu kamu. Wong surganya situ. Ada apa, muliakan ibumu. Itu sederhana itu saya. Makanya saya selalu takut pada diri sendiri. Saya tidak pernah umpamanya nyuruh anak saya, kamu harus seperti ini, harus patuh sama orang tua. Kalau saya tidak patuh sama orang tua, gimana anak saya bisa patuh? Saya ilmunya ilmu sederhana seperti itu, Mas. Ilmu lokal saya. Wong saya menilai surga itu, neraka itu bisa dirasakan saat ini. Saat ini kalau banyak bersyukur sudah surga hidup itu. Kalau mau neraka, mau ya sama istri cekcok, sama anak enggak pas, sakit hati neraka. Apa tuh Mas yang disombongkan pada kita itu? Ya Allah, memang hartamu yang kau ambil silahkan. Tapi kalau sudah percaya sama saya, kembalikan. Kan konsepnya hidup seperti itu. Jadi karena akhirnya itu beban itu kayak nggak ada. Saya belajar dari situ, belajar. Tapi nyatanya ya bisa kok. Soalnya Allah kan sudah janji. Kalau kamu bersyukur, pasti saya akan tambahi. Kan itu. Kalau kamu mengkufuri, pasti akan saya kurangi. Itu kan janji. Makanya saya belajar bersyukur. Akhirnya ya pekerjaan ya ada. Termasuk ya itu tadi kalau rumah tangga, kalau ada apa-apa diomongin, kan tidak cekcok, rezeki kan datang. Kemudian dari bersyukur itu kemudian merubah keadaan ya Pak? Iya, itu pasti itu. Itu janji Allah, itu pasti. Saya kan ya tidak bisa ngaji. Saya terus terang nggak bisa ngaji saya. Tidak bisa. Tapi jangan sampai tadi ayat semua loh Pak. Tapi saya praktek dalam kehidupan, saya belajar dari kehidupan. Ini ilmu kehidupan buat saya. Saya salah satu penonton, kondisinya nggak punya pekerjaan dan sebagainya, cara bersyukurnya seperti apa? Harus bersyukur, apapun yang terjadi itu harus bersyukur. Pasti nanti Allah memberi jalan. Alhamdulillah ya Allah, atas rahmat dan rahmu saya bisa berjalan, saya bernapas, saya masih diberi kesehatan. Alhamdulillah, daripada orang yang sakit di sana. Alhamdulillah ya Allah. Dilahirkan seperti itu? Bisa dilahirkan. Makanya selalu, ya Allah, pilih jalan dan petunjuk yang benar dan urus seperti jalannya orang-orang yang kau ridhoi. Ya Allah, pilih jalan dan petunjuk yang benar seperti jalannya orang-orang yang kau sukai. Itu kalau saya. Apapun yang terjadi harus bersyukur. Saya Parsam dari Desa Gondosuli, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, yang menusuk atau apa dari pemirsa atau pendengar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.